penuh kuasa, saya dan saudara dapat mengalami hal-hal yang besar karena ada kuasa di dalam perkataan kita. Amin. Ada kuasa di dalam doa saya dan saudara. Pernyataan-pernyataan kita, deklarasi-deklarasi kita, itu akan mengubah banyak hal dalam hidup kita. Amin. Karena apa? Tuhan memberikan kepada kita kuasa. Ya, Tuhan memberikan kepada saya dan kuasa di dalam mulut kita. Jadi bukan saja pepatah dunia berkata bahwa mulutmu harimaumu, tapi itu adalah satu prinsip bahwa perkataan saudara yang membuat hidupmu susah. Perkataan saya dan saudara yang membuat kita menderita. Padahal Tuhan mau supaya saya dan saudara mengalami hal yang besar. Dan Yesus berkata, kalau engkau melihat gunung dalam kehidupanmu, gunung masalah, engkau harus berkata, berpindahlah dan tercampur ke dalam laut. Maka itu akan terjadi bagimu. Dan Yesus meneguhkan, apa saja yang engkau minta dalam namaku, percayalah bahwa engkau telah menerima, maka engkau pasti menerima. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan merancangkan rancangan yang terbaik bagi kita. Amin. Tidak peduli keadaan saudara. Tuhan dari sorga tidak dibatasi oleh keadaan saya dan saudara. Tuhan dari sorga tidak dibatasi oleh Frans John Mesak yang tidak bisa bilang Amin. Kan harusnya jadi pendeta mesti bilang pintar kan? Kalau enggak kan saudara bisa bingung. Ini dia bilang apa? Harusnya karena kenapa dia jadi Tapi Tuhan tidak dibatasi, amin. Karena Tuhan mampu melakukan perkara-perkara besar. Yang penting kita percaya. Yang penting kita mulai memperkatakan. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar malam ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, kedahsyatan nama Yesus pasti terjadi apabila engkau mendeklarasikan kepada gunung itu dengan iman. Amin. Ada banyak gunung. Kalau gunung besar, Pak Niko bahasa Tobago bilang apa? Kan kecil kayak ice, atau mungkin besar kayak aca. Ya, saya tidak tahu gunung saudara seperti apa. Tetapi Yesus sudah berkata kepada kita. Yesus tidak sedang mengajar orang Kristen jadi tukang sulap pindah-pindah gunung sana sini. Nah, Yesus sedang mau berkata bahwa engkau punya kuasa. Engkau punya kuasa di dalam mulutmu. Engkau punya kuasa di dalam bibir mulutmu. Kalau engkau deklarasikan, maka mujizat terjadi. Kalau engkau deklarasikan, gunung akan pindah. Kalau engkau deklarasikan, penyakitmu akan hilang. Amin. Karena Yesus mengajak kita seperti itu. Amin. Bahwa saya dan saudara punya otoritas. Jangan bilang ke Pak Pendeta, kita ini hanya orang bodoh Pak Pendeta. Saudara, Tuhan tidak lihat saudara pintar atau bodoh. Dia lihat imanmu. Amin. Bahkan firman-Nya berkata dia memakai orang bodoh untuk mempermalukan orang pintar, orang berhikmah. Dia pakai orang lemah untuk mempermalukan orang kuat. Artinya saya dan saudara pada titik yang paling lemah, pada titik yang paling mungkin saudara hancur, saya mau katakan saudara bisa lihat mujizat Tuhan. Tapi mesti mulai perkatakan, mesti mulai deklarasikan. Dan saya tidak siap ini. Tapi waktu saya pindah di Manado, pas Pak Niko mencalonkan diri jadi anggota dewan, dan dia cerita kepada saya bahwa dia calon anggota dewan, tapi dia tidak pernah tunggu ibu. Dia tidak pernah kampanye waktu pertama kali. Dia tidak ada uang. Dan jujur dia cerita kepada saya, dia bangkrut. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau saudara percaya, kalau saudara mendeklarasikan janji Tuhan atas hidupmu, kalau engkau sakit, katakan dengan iman, oleh bilungnya saya sudah sembuh. Oleh bilungnya saya sudah sembuh. Itu akan terjadi bagi kesehatanmu. Jangan selalu bilang, Pak Pendeta, kita ke asam urat.
Ini malam ini pemimpin pujian lagi dia siksa ketorang. Saya mau katakan banyak kali kita tidak sembuh karena saudara yang salah. Kenapa? Nah, saudara tadi bilang kita punya asam urat. Nah, kalau saudara bilang saudara punya asam urat, Tuhan juga tidak berani ambil. Itu jadi persoalan ini saudara. Yang lebih repot kita cerita kemana-mana. Gilbert bilang, ya, saudara bergaul pun hati-hati. Kalau orang usia 40 ke atas, ya, kalau bicara itu selalu sudah macam orang bicara antara suster dan pasien. Ketemu, kan dia termasuknya pendeta-pendeta. Ngana pe gula berapa? Ngana pe asam urat? Kolesterol? Nah saudara ini mau bicara apa? Jadi Gilbert bilang kita tidak suka bergaul dengan orang usia di atas 50-an atau 40-an. Nanti katamu bicaranya cuma asam urat, kolesterol, gula. Lah bicara janji Tuhan kan? Amin. Amin. Ya itu sebabnya Tuhan tidak sembuhkan. Karena Tuhan mau datang untuk menyembuhkan saudara, tapi saudara pegang kuat. Karena Tuhan tidak pernah merampas apa yang menjadi milikmu. Itu hanya bisa terjadi kalau saudara serahkan kepada Dia. Amin. Karena itu pegang tangan satu dengan yang lain, bilang jangan jadikan penyakit milikmu. Jangan jadikan penyakit milikmu. Sehingga bicara kemana-mana, cerita. Saudara bisa sakit, tetapi saya mau katakan firman Allah mengatakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Amin. Tubuhmu tempat roh Allah berdiam. Amin. Tubuhmu tempat di mana nama Tuhan dimuliakan, bukan tempat sakit penyakit. Amin. Amin. Karena itu jangan pegang kuat. Jangan katakan kita mesti hidup berbeda. Cara hidup orang percaya itu berbeda dengan orang tidak percaya. Contohnya, saudara tidak boleh hidup falsafah orang tidak percaya, yaitu tanggal tua. Ada ayat di mana bilang tanggal tua? Ya, anak mau berangkat sekolah, perlu uang 5 juta. Terus saudara bilang, aduh ini mama, Tuhan cilaka ini. Ini su tanggal tua. Tanggal tua itu ajaran gereja? Nggak ada. Nah, mungkin saudara bilang, Pak Pendeta kan semua orang di dunia kan ada tanggal tuanya. Tapi saya mau tanya, di surga ada tanggal tua atau ada? Oh saudara berdoa, Tuhan Yesus tolong kita. Piana mau berangkat kuliah Manado, dia perlu 10 juta. Dan saudara dengar, hai anakku, ini tanggal tua. Dengar begitu? Apakah kita semua hidup dengan falsafah dunia? Kita tidak mendeklarasikan janji Tuhan, yaitu aku datang supaya engkau mempunyai hidup. Amen. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Ya, jangan hidup dengan falsafah dunia, tanggal tua. Ya, anak pulang, Bapak, ini guru bilang mau kumpul doi. Kenapa guru ini apa ini? Dia tidak tahu bahwa ini kopra ada harga ancok. Ya. Saudara, kita hidup dengan keadaan dunia. Tuhan mau, kalaupun ada gunung dalam hidupmu, kalaupun ada gunung masalah malam ini dalam hidupmu, engkau dapat berkata di dalam nama Yesus. Yesus memang tidak mengatakan engkau harus berkata di dalam nama Yesus. Tapi orang Kristen percaya bahwa semua perkataan yang dilakukan, semua deklarasi yang dilakukan, kalau dimulai dengan nama Yesus, mujizat pasti terjadi. Amin. Sekalipun engkau waktu deklarasi belum sesuatu terjadi. Waktu Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau saudara tahu sejarah, Indonesia belum semua merdeka. Tapi itu cuma deklarasi. Tapi deklarasi itu mengubah bangsa ini. Amin. Amin. Deklarasi itu membuat bangsa ini merdeka. Saudara perlu deklarasi. Amin. Saudara perlu deklarasikan dalam hidupmu, mulai tahun ini, tahun saya diberkati Tuhan. Amin. Tahun ini adalah tahun kebahagiaan. Yang repotnya, kita selalu hidup itu tergantung di luar kita,
Bahkan orang-orang di sekitar kita bisa datang, Pak Pendeta, kita hidup ini susah. Kenapa? Pak Pendeta tidak tahu kita punya suami kayak setan. Saya mau bilang kepada saudara, kalau engkau berkata suamimu kayak setan, dia jadi setan. Betul enggak? Karena setan sedang tunggu engkau deklarasi. Iya. Ya? Iya. Engkau deklarasi, itu kan deklarasi juga. Iya. Firman Allah mengatakan Tuhan bertakhta di atas puji-pujian. Puji-pujian. Betul? Iya. Kalau begitu, setan bertakhta di mana? Di atas sungut-sungut. Iya. Jadi kalau engkau bilang, kita pe suami Pak Pendeta diberkalakuan, kalau dia itu apa Cina kita setukar tambah Pak Pendeta. Jangan. Dia adalah pilihan Tuhan. Yang perlu engkau lakukan adalah deklarasikan. Amin. Mulai deklarasi, mulai nyatakan di dalam nama Yesus, suamiku adalah suami yang terbaik. Amin. Di dalam nama Yesus, anak-anakku adalah anak-anak yang terbaik. Amin. Karena apa yang engkau katakan itu yang terjadi. Saudara semua lihat lampu ini? Tahu lampu ini? Ini lampu tahu? Ini lampu pijar. Saudara tahu bahwa ditemukan oleh seorang bernama Thomas Alva Edison. Saya membaca di artikel di internet. Saudara-saudara, sekitar 50 tahun kemudian dia menemukan, ibunya sudah meninggal, Thomas Alva Edison menemukan satu kertas. Dan waktu dia baca itu dia menangis. Dia sudah cukup umur, mamanya sudah meninggal cukup lama. Dia menangis. Saudara tahu apa? Karena kertas itu ternyata bertulisan